Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Hubungan auditing dengan akuntansi dimulai dari sebuah laporan keuangan, dan pekerjaan auditing merupakan produk akhir dari akuntansi. Nah, proses antara auditing dan akuntansi ini terbalik. Auditing harus ada laporan keuangan, kemudian mengevaluasi bukti-bukti sementara akuntansi harus ada bukti-bukti, kemudian sampai ke laporan keuangan. Entitas perlu diaudit untuk menurunkan risiko informasi, yaitu informasi yang tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, penyebab risiko informasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, keterjangkauan informasi, bias dan motif pembuatan laporan keuangan yang berbeda dengan pengguna laporan keuangan, data yang sangat besar dan banyak, serta transaksi yang semakin rumit. Independen adalah praktisi perorangan atau anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa profesional audit kepada klien. Nah, jasa-jasa yang diberikan auditor independen itu ada dua, yaitu jasa atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas telah sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, jasa atestasi profesi dapat dibagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan laporan keuangan atau auditing, yang kedua pemeriksaan examination atas laporan prospektif, yang ketiga review, yang keempat prosedur yang disepakati bersama. Dari auditor independen itu adalah jasa non-atestasi. Nah, jasa ini jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik, di mana di dalamnya ia tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, atau ringkasan temuan dalam bentuk keyakinan lain. Nah, berikut contoh jasa profesional diberikan akuntan publik dan praktisi. Yang pertama itu seperti perikatan konsultasi manajemen, yang kedua verifikasi pajak untuk membela klien, yang ketiga mengisi surat tanda tahunan atau masa pajak penghasilan yang memberi nasihat perpajakan, dan keempat komplikasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah selesai diaudit maka akan menghasilkan opini audit. Pada laporan tersebut akan ada opini audit tentang nilai kewajaran atau tidak. Nah, jenis-jenis laporan audit itu terbagi atas satu, laporan bentuk standar atau baku, yaitu laporan yang paling banyak dikeluarkan karena laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam keseluruhan aspek material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU yang SAK dan ISAK. Yang kedua itu ada laporan kebijakan internal kontrol dan jam hadir. Yang ketiga laporan standar mutu yang ditetapkan manajemen, dan yang keempat laporan standar atau kebijakan ataupun kepatuhan. Opini auditor dan kondisi yang membuat auditor memberikan opini ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, opini tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu apabila laporan keuangan disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, opini dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu apabila perubahan dalam prinsip akuntansi memiliki efek material terhadap laporan keuangan, namun sesuai dengan PABU, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian dan menjelaskan perubahan tersebut dalam paragraf tambahan. Yang ketiga, opini tidak wajar atau adverse opinion, yaitu apabila penerapan tidak sesuai dengan PABU, auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar tergantung kepada materialitas penyimpangan tersebut. Yang keempat, tidak memberikan opinion atau disclaimer, yaitu apabila terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup audit, auditor tidak memberikan opini tergantung pembatasan yang dilakukan oleh manajemen. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen menurut SA 200 adalah 1. Memperoleh keyakinan memadai tentang laporan keuangan secara keseluruhan, apakah bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud ataupun kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Nah, untuk mencapai tujuan
keseluruhan auditor, maka ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit asas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgments dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Secara mudah, skeptisme profesional itu adalah sikap yang tidak langsung mudah percaya dengan fakta sebelum dia mencari keyakinan yang memadai atau keyakinan yang masuk akal atas fakta tersebut. Nah, auditor juga harus memiliki sikap yang skeptisme namun profesional. Apa sih yang dimaksud profesional itu adalah didasarkan dari pelatihan-pelatihan yang diikutinya atau dasar pendidikannya. Nah, menurut SA 200, skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasi kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Hal ini harus wajib diterapkan dalam proses pengauditan sehingga tujuan keseluruhan auditor dapat tercapai. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertimbangan profesional. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan ada beberapa hal. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku termasuk penyajian laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal. Yang ketiga, menyediakan kepada auditor akses keseluruhan informasi yang disadari oleh manajemen relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan dokumentasi dan hal-hal lain. Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor kepada manajemen untuk audit. Akses audit tidak terbatas kepada orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Publik memberikan jasa kepada perusahaan publik atau public company harus mewaspadai ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika serta mewaspadai ancaman yang disebabkan hubungan dengan klien. Nah, salah satu yang dipakai auditor adalah independensi. Independensi ini diatur dalam seksi 290. Independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi terbagi atas dua, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran adalah independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak mempengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Kedua, independensi dalam penampilan, yang artinya independensi yang mempertimbangkan pandangan dari pihak ketiga atau di luar dari auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Auditor harus memiliki independensi keduanya, tidak boleh ada yang diabaikan. Keadaan dan hubungan yang dapat mengancam independensi auditor. Yang pertama, kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien yang diaudit. Yang kedua, pinjaman-pinjaman atau jaminan-jaminan klien. Ketiga, hubungan bisnis dengan klien. Keempat, hubungan keluarga dan pribadi. Kelima, hubungan kerja dengan klien audit. Keenam, penugasan sementara personal KAP. Ketujuh, pernah bekerja pada klien audit. Kedelapan, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien audit. Kesembilan, hubungan yang berlangsung lama antar personal senior dengan klien audit. Ke-10, ketentuan pemberian jasa non-asurans kepada klien. 11, imbalan-imbalan. Ke-12, hadiah dan keramah-tamahan. 13, litigasi aktual dan ancaman litigasi. Manfaat melakukan perencanaan audit dan tahap dalam merencanakan audit. Nah, SA 300 mengatur tentang tanggung jawab auditor dan untuk merencanakan atas laporan keuangan. Adapun manfaat perencanaan audit, yang pertama, auditor dapat mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Kedua, auditor dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
audit, yang artinya audit dilakukan tidak asal-asalan dan sembarangan. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat yang memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang ketujuh, membantu dalam mengkoordinasi pekerjaan mereka. Ada beberapa tahap-tahap dalam perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kedua, memahami bisnis dan industri klien. Ketiga, menilai risiko bisnis klien tersebut. Keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Kelima, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima oleh si auditor tersebut. Nah, yang keenam, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. Yang ketujuh, mengumpulkan beberapa informasi atau mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Kedelapan, mengembangkan strategi audit dalam keseluruhan dan program audit tersebut. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisit maupun eksplisit tercantum di dalam laporan keuangan. Asersi manajemen ini terdiri atas 3 bagian, yaitu asersi atas golongan transaksi, di mana asersi ini terdiri dari keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisa batas atau cut-off, dan klasifikasi. Asersi kedua adalah asersi atas saldo akun. Asersi ini terdiri dari eksistensi atau keberadaan, yang kedua hak dan kewajiban, ketiga kelengkapan, penilaian dan pengalokasian. Yang ketiga asersi tentang penyajian dan pengungkapan, terdiri dari keterjadian serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, keakurasian dan penilaian. Proses audit. Nah, proses audit ini dimulai dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini mengandung asersi manajemen secara implisit maupun eksplisit pada laporan keuangannya. Nah, prosedur audit ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal dan menilai risiko salah saji dari laporan keuangan. Yang kedua, menguji apakah pengendalian internal telah beroperasi secara efektif dalam mencegah salah saji di setiap asersi manajemen. Ketiga, menguji apakah terdapat salah saji material pada asersi laporan keuangan dengan melakukan pengujian substantif. Jenis-jenis prosedur audit itu terdiri atas prosedur analitikal dan melakukan inspeksi, melakukan konfirmasi, melakukan permintaan keterangan, melakukan penelusuran, melakukan vouching atau kelengkapan dokumen, melakukan pengamatan atau observasi, melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan melakukan teknik audit berbantuan komputer. Nah, untuk keandalan bukti audit, kita perlu memperoleh keyakinan memadai. Audit harus memiliki bukti yang cukup dan tepat dalam rangka untuk menurunkan risiko audit. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana sih keandalan si bukti audit ini. Nah, keandalan bukti audit itu harus didasarkan pada posisi seperti ini. Kita mulai ya. Pertama, bukti yang memiliki keandalan paling tinggi adalah bukti yang dihasilkan dari pihak eksternal dan langsung dikirimkan kepada auditor, misalnya surat konfirmasi. Kedua, yang lebih rendah daripada yang pertama, yaitu keandalan yang paling rendah adalah dokumen yang dihasilkan dari pihak eksternal namun tidak langsung dikirimkan ke auditor dan disimpan oleh klien. Nah, ini contohnya misalnya faktur pemasok. Yang ketiga, keandalan terendah berikutnya yaitu dokumen ini dihasilkan secara internal dan sirkulasi dari pihak eksternal. Misalnya itu adalah faktur penjualan. Yang keempat, keandalan adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan disirkulasinya internal juga. Nah, kemudian bukti yang diperoleh langsung oleh auditor melalui observasi dan surat konfirmasi jauh lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya permintaan keterangan. Nah, kita lanjut. Bukti audit dalam bentuk dokumen kertas, data elektronik, atau media lainnya itu lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara lisan. Yang berikutnya, bukti audit yang berupa dokumen asli lebih andal dibandingkan bukti yang diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksmili atau dokumen yang sudah difilmkan. Risiko audit adalah risiko yang terjadi di dalam pengauditan tanpa disadari dan tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya. Nah, atas suatu
pendapat ini dia didasarkan atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, apabila auditor menginginkan mengeluarkan opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko auditnya itu adalah 1%. Nah, jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran si laporan keuangan ini, maka risiko auditnya adalah 5%. Apa sih materialitas itu? Materialitas dapat didefinisikan sebagai besaran penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan si audit dalam keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Nah, penetapan materialitas itu membutuhkan pertimbangan profesional atau professional judgment dari si auditor. Nah, kenapa? Agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi pengguna laporan audit atau laporan keuangan. Materialitas sangat penting karena akan terkait dengan buktinya yang akan dikumpulkan. Materialitas ini ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Apa sih kaitan antara si risiko audit ini dan materialitas serta bukti audit? Nah, kaitan yang bisa kita simpulkan adalah pertama, ketika bukti audit semakin besar, maka si risiko audit semakin besar, materialitasnya akan semakin kecil. Nah, ketika bukti audit semakin besar, maka risiko audit semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Dengan bagan yang sudah kita lampirkan dalam video, maka dapat kita simpulkan untuk si pengujian pengendalian ini, jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi, dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Nah, untuk si pengujian substantif ini, dari segi sifat, jika level risiko bawaan dan risiko pengendalian berada pada maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah, maka auditor menggunakan pengujiannya lebih efektif pada yang kurang efektif. Nah, untuk dari segi waktu, semakin rendah risiko deteksi atau semakin tinggi pengendalian waktu, pelaksanaannya adalah makin mendekati akhir tahun, sedangkan pengendaliannya rendah, risiko deteksi sedang atau tinggi, maka dapat dilakukan interim atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Seperti apa sih prosedur audit yang dipakai dalam si pengujian pengendalian ini? Nah, kita bahas ya. Pengujian pengendalian dilakukan jika pengendalian rendah dan jika pengendalian tinggi, maka akan dilakukan adalah pengujian pengendalian untuk memperoleh pemahaman. Nah, untuk melakukan proses audit ini ada 4 tahapan prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari si personil klien yang tepat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan-laporan. Ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Keempat, melakukan ulang prosedur yang dilakukan oleh si klien. Sekian pemaparan dari saya yang bernama Wismarana Putong dengan NIM 18020110021 dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 6. Saya pamit undur diri. Terima kasih.